Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Saya harap suara saya bisa didengar di tempat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana berdoa itu firman Tuhan katakan. Firman Tuhan. Di sini di pinggir jalan jadi sangat kencang suara saudara. Baik saudaraku, kita akan belajar tentang pencobaan. Apa kata firman Tuhan? Apa hubungan pencobaan dengan berdoa? Kita lihat di Lukas 22 ayat 40 sampai 40 dan 46. Ternyata doa dan pencobaan di sini ada hubungannya, saudaraku. Ayat 40 katakan, setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Lalu dilanjutkan ayat 46 katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi di sini cerita Tuhan Yesus lagi membawa murid-muridnya berdoa. Ternyata di zaman itu, murid-muridnya juga punya kendala seperti sekarang ini kalau kita mau berdoa. Jadi berdoa ini ternyata mempunyai kendala yang tidak hanya di zaman murid Tuhan Yesus, tapi sampai sekarang. Nah, saudaraku, jadi saudara, pencobaan itu adalah ujian yang harus dilalui oleh kita anak-anak Tuhan. Di sana, saudara, pencobaan itu di sana berisi bujukan-bujukan atau godaan-godaan untuk melakukan dosa. Itu namanya pencobaan. Daging dirangsang begitu rupa untuk melakukannya. Jadi kita perlu jalan keluar untuk menghadapi pencobaan itu. Apa kata firman Tuhan? Jadi saudara, kalau di sini ada contohnya adalah godaan untuk berdoa adalah ngantuk, salah satu. Ngantuk. Betapa sulitnya mengajak orang untuk berdoa pagi hari, itu alasannya lah kantuk. Kantuk ini sangat berpengaruh pada daging kita. Mungkin karena capek sebelumnya bekerja begitu rupa, mungkin kita nonton bola sehingga nggak ada punya waktu, ngantuk ya. Mungkin kita terangsang oleh ngantuk itu karena ada kegiatan fisik yang dilakukan sebelumnya. Dan di sini kan daging sangat mudah terlena. Namanya ngantuknya gimana ya? Daging. Kata firman Tuhan, kantuk itu harus dilawan dengan apa? Segera bangun. Bangunlah. Dan lakukan doa. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan di sini, bangunlah dan berdoalah. Jadi solusi yang pertama adalah kita harus bangun, kita harus gugah, kita harus latih tubuh ini gitu. Jadi sudah ketemulah jawabannya bahwa doa pagi itu salah satu penyebabnya adalah kantuk yang begitu rupa. Kita sering lihat. Jadi solusi untuk mengalahkan pencobaan firman Tuhan katakan adalah berdoa. Maka kita lakukan pagi hari ini, awal kita hidup, kita menjalani kehidupan hari lepas hari adalah dengan berdoa. Di sini pun firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus meneladani bahwa Tuhan Yesus juga melakukan juga berdoa. Murid Tuhan Yesus pun dilatih oleh Tuhan Yesus atau diajak oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Sekarang pun pagi hari ini hambanya setiap hari mengundang kepada kita semua jemaat Tuhan
Dikirimnya link supaya kita lebih mudah untuk berdoa bersama, diajak doa seperti muridnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melakukan teladan yang boleh kita lakukan. Khususnya hamba-hamba Tuhan seperti saya, pemimpin, gembala-gembala, pendeta-pendeta, pemurid-pemurid, untuk membawa pertama yang ada di rumah dulu ya. Kita harus ajar dari pagi hari, dari awal hidup mereka untuk berdoa. Karena kalau sudah besar tuh susah, dan saya sering dengar alasannya adalah ngantuk. Pak, kenapa? Atau Bu, kenapa anak ibu enggak ikut? Ngantuk kan, pengalaman sudah melakukan sesuatu kegiatan. Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama pada murid-muridnya. Kita yang dipercayakan Tuhan untuk melayani, sebaiknya kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, membawa murid-murid. Jadi saudaraku, di dalam berdoa memerlukan kesetiaan. Ya, saya pelajari kesetiaan itu tidak terpengaruh dengan keadaan sekitar. Di mau hujan, mau ngantuk, mau apalah, kegiatan-kegiatan yang mengganggu kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, kesetiaan tidak berlaku ya, dia akan terobos semua. Oleh karenanya, biarlah hari ini kita semua yang mendengar hari ini kita belajar melatih diri kita untuk berdoa dengan kesetiaan. Bukan undangan seperti yang datang, mau enggak, ya terserah, tidak. Tapi orang yang muridnya Tuhan Yesus, dia akan melakukan berdoa dengan kesetiaan. Jadi saudaraku, kita siapkan diri kita untuk seperti firman Tuhan pagi hari ini, seperti ajakannya Tuhan Yesus, untuk kita berdoa. Karena kalau di dalam pencobaan itu kita nggak berdoa, maka kita akan lewat, kita akan tahu. Jadi kita siapkan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa.